Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah hari ini ya kita akan membacakan atau menjelaskan poin-poin daripada pelatihan gurah tenggorokan ya. Gurah tenggorokan atau juga biasa yang lebih umumnya disebut dengan terapi muntah, atau yang lebih zaman dulunya lagi sering dibilang sama orang-orang tua itu terapi cahar atau cahar gitu kan. Nah, jadi cahar ini sebenarnya insya Allah akan kita jelaskan nanti ya. Cahar itu ada dua gitu kan. Jadi insya Allah ini merupakan bagian daripada pengobatan gurah ya, hasanah, pengobatan yang menurut kami ini hampir saja punah ya, gurah ini, termasuk gurah hidung juga gitu kan. Jadi pengertian gurah ini yang bagi teman-teman yang sudah mempelajari gurah hidung sebelumnya ya bersama saya insyaallah, nah itu kita jelaskan ya bahwasanya pengertian gurah itu luas. Nah insyaallah hari ini kita akan bahas ialah pelatihan gurah tenggorokan atau muntah atau terapi muntah atau terapi cahar tadi. Jadi memang benar ya, gurah ini sebelumnya memang pengobatan yang hampir saja punah karena sangat sedikit ya orang yang para terapis misalnya pengobat tradisional itu tidak mengamalkan pengobatan ini seperti itu. Insyaallah ya akan kita pelajari lebih lanjutnya. Wa idza maritu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan penyakitku. Nah, kemudian ya Rasulullah SAW bersabda, likulli da'in dawaun, setiap penyakit mempunyai obat ya. Apabila ya penyakit itu cocok dengan obatnya maka sembuhlah penyakit atas izin Allah. Nah, ini kita mempelajari kaidah-kaidahnya dulu ya secara ringkas. Nah, ini syarat kesembuhan ya. Yang pertama itu obat, atau bisa kita kiaskan juga terapi atau apapun itu pengobatan ya. Syarat kesembuhan itu mencakup beberapa hal ya. Yang pertama itu obat, terapi atau pengobatannya yang dilakukan atau yang dikonsumsi itu halal ya. Tidak ada unsur keharamannya di situ. Yang pertama itu. Yang kedua, mengurangi makanan mati. Ya, jadi orang yang ingin sembuh itu ya, kepingin sembuh itu ya, dia harus mencukupi beberapa hal yang insya Allah akan kita jelaskan ini ya. Selain daripada dia mengkonsumsi obat-obatan, kemudian selain dia juga sebentar saya matikan dulu. Selain dia daripada mengkonsumsi ya, melakukan terapi, melakukan pengobatan ya, tidak ada keharaman, maka insya Allah itu merupakan bagian daripada syarat daripada kesembuhan. Yang pertama itu ya, obat yang dikonsumsi halal atau terapi yang dilakukan halal ya, tidak ada unsur kesyirikan, tidak ada unsur keharaman, tidak ada unsur yang mengada-ngada misalnya seperti itu. Yang kedua, mengurangi makanan mati yang tidak mengandung enzim ya. Makanan-makanan mati itu secara contohnya ya, contohnya misal seperti gorengan ya. Nah, makanan yang mencampur antara tepung dan minyak. Nah, seperti itu makanan mati. Misal seperti makanan-makanan kemasan seperti mie instan. Nah, itu merupakan contoh ya, bagian daripada makanan-makanan mati. Program food combining atau EPSENA ini biasanya dijelaskan di tulisan-tulisan atau ceramah-ceramahnya Ustadz Abdurrahman Dhani. Nanti bisa teman-teman bisa
eh, apa menyaksikan juga ya, ikut mencari juga ya ilmu daripada apa penjelasan-penjelasan beliau. Intinya food combining itu mengkombinasikan makanan ya. Makanan itu tidak selalu, tidak melulu itu terus yang kita makan. Nah, jadi ada sesuai dengan sindromnya ya, sesuai dengan keadaan mijas ya, mijas ya kondisi tubuh kita. Jangan terus-terusan tiap hari misalnya makan buah-buahan yang sifatnya yang banyak airnya. Nah, sementara tubuhnya menumpuk lembab nantinya. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi harus ada misal hari ini ya makan yang sifatnya panas dan dingin. Nah, dicampur seperti itu ya, dikombinasikan. Pengambilan herba yang benar ya. Nah, dalam konteks pengobatan apa? Pengobatan gurah atau cahar ini. Nah, maka insya Allah herba yang kita gunakan atau ramuan yang kita gunakan insya Allah itu sangat familiar gitu loh, sering digunakan juga ya untuk pengobatan-pengobatan. Nah, insya Allah. Jadi maupun dosisnya maupun banyak takarannya, nah itu harus benar pengambilannya. Kalau tidak sesuai dengan dosisnya maka akan terjadi kontraindikasi di tubuh kita. Nah, kemudian yang terakhir ialah olahraga ya, olahraga. Jadi tanpa adanya olahraga ya, seseorang itu susah untuk meraih kesembuhan ya. Makanya syarat daripada kesembuhan itu harus ada gerak ya. Misalnya untuk melatih pernapasan dia harus melakukan terapi pernapasan ya, mengolah napas, atau dia untuk memperbaiki sistem kardiovaskularnya ya, memperbaiki jantungnya, dia harus sering berjalan misalnya seperti itu, atau lari-lari kecil seperti itu. Nah, jadi harus tubuh ini dibawa olahraga ya, dibawa olahraga, tidak diam ya. Karena tubuh diam itu akan menyebabkan banyak penumpukan zat ya yang sangat berbahaya sekali bagi tubuh. Maka tubuh kita itu perlu yang namanya olahraga, gerak. Nah, baik itu olahraga maupun olah pernapasan, dan itu sangat penting sekali insya Allah. Selanjutnya ya, penyebab ya obat tidak berkhasiat. Nah, masalah mindset ya, kurangnya menata ulang pikiran kita, alam bawah sadar kita. Nah, itu sangat berpengaruh sekali ya. Misal ya, ketika seorang ingin berobat misalnya datang ke terapis, datang ke dokter, apabila dia sudah tidak meyakini pengobatan yang yang diterapkan pada tubuhnya itu tidak berguna, tidak ada faedahnya, maka ini mindsetnya yang bermasalah gitu kan. Maka kebanyakan akhirnya tubuh itu menolak zat-zat yang masuk ke tubuh ya, menolak terapi yang dilakukan ke tubuhnya. Nah, jadi masalah mindset ini penting sekali. Makanya sebagai seorang terapis, seorang tabib ya, dia membangkitkan membangkitkan motivasinya ya, menata ulang mindset si pasiennya itu agar agar mempercayai ya, agar meyakini bahwa pengobatan ini insya Allah ya berkhasiat dan bermanfaat. Akhirnya ketika sudah diberi motivasi seperti itu, maka seseorang itu, pasien itu, mindsetnya akan berubah. Yang tadinya dia antipati mungkin ya terhadap pengobatan tradisional, ketika kita jelaskan, ketika kita berikan motivasi kesembuhan, jelaskan manfaat daripada terapi, manfaat daripada obat yang kita berikan, ada efek-efek samping tertentu apabila seperti ini, maka dia akan ya tergugah hatinya, kemudian dia membuka hatinya untuk menerima obat yang kita kasih atau pengobatan yang kita berikan. Nah, akhirnya dengan hatinya terbuka, otomatis pikirannya, alam bawah sadarnya, mindsetnya juga tertata gitu loh. Maka akhirnya akhirnya antara obat yang kita berikan ya dengan mindset yang teratur, tentunya itu akan mempengaruhi kesembuhan seseorang. Selanjutnya stres ya. Nah, maka salah satu efek daripada orang yang berobat ya
kemudian dia masih stres, ya kita tidak bisa merilis stresnya, atau orang yang sakitnya ini tidak bisa menjauhkan dulu stressingnya ini, maka itu akan berpengaruh kepada progres daripada kesembuhan. Nah, dan obat pun berpengaruh juga, ya. Makanya harus bisa benar-benar kita melakukan pendekatan secara psikis, ya, secara psikologi, gitu, untuk mengurai daripada stresnya dulu, agar apa? Agar obat yang kita berikan, agar terapi yang kita berikan itu bermanfaat kepada pasien-pasien kita. Selanjutnya, kurang minum air ya. Makanya setiap minum herbal, konteksnya kalau membahas gurah di sini ya tentu habis pasca gurah itu harus minum air yang cukup gitu kan, karena ketika gurah hidung maupun gurah muntah ini, gurah tenggorokan ini nanti akan mengeluarkan ya banyak sekali cairan di tubuh kita. Maka si pasien ketika pasca terapi gurah tenggorokan ini ya, karena dia muntahnya nanti banyak sekali, maka disarankan untuk apa? Lebih banyak mengkonsumsi air, seperti itu. Dosis yang tidak berkesinambungan. Ya, karena dosis ini harus sesuai ya, harus takarannya sesuai. Kemudian sehari pemberiannya berapa? Ini untuk obat ya, untuk obat. Nah, sama juga dengan terapi misalnya, ya. Terapi itu terjadwal, tersusun. Nah, kalau tiap hari terapi kan nggak boleh juga, misal dibekam tiap hari kan nggak boleh juga. Atau muntah ya, terapi gurah ini, gurah tenggorokan ini. Tiap hari yang nggak boleh juga, habis cairan dari tubuh kita. Makanya dosis itu harus berkesinambungan, harus teratur. Misal Pak, Bu, hari ini kita terapi muntah, misalnya gurah tenggorokan. Nah, setelah selesai nanti alhamdulillah selesai, kemudian kita sarankan untuk ya kembali lagi mungkin sekitar 3 minggu atau 1 bulan depan, seperti itu. Jadi harus berkesinambungan dan harus terukur. Begitu juga dengan obat herba misalnya kita berikan. Nah, jangan sehari misalnya kita kasih 5 kapsul ya, siangnya nanti 5 kapsul lagi, itu enggak boleh ya. Itu overdosis nanti tidak baik untuk tubuh kita. Jadi herbal itu ada takaran dan ada dosis-dosisnya. Nah, ini ya direction of cure sangat penting sekali kita sampaikan kepada pasien-pasien kita, klien-klien kita ya, bahwasanya setiap terapi, setiap pengobatan itu ada istilahnya direction of cure ya, DOC, efek pasca terapi. Nah, tetapi ya efek pasca terapi itu dimaknai dengan sesuatu yang negatif gitu, bukan positif. Nah, itu mindset kebanyakan pasien-pasien kita. Oh, aku habis bekam kok pegel-pegel ya badanku. Nah, padahal kan sebenarnya pegel-pegel di situ ya yang mereka yakini bahwasanya sakit pegel-pegel seperti itu. Yang mereka yakini itu efek negatif, padahal bukan. Nah, kalau kita bisa menjelaskan hal tersebut, maka insya Allah mereka akan menerima ya. Ini termasuk pengaturan mindset juga ya. Termasuk pengaturan mindset juga di pemikiran pasien atau klien-klien kita. Jadi mereka tidak kurangnya edukasi ya, setiap terapi, setiap pengobatan itu pasti ada yang namanya direction of cure. Nah, mereka pikir itu negatif padahal itu positif gitu. Artinya apa? Artinya terapi atau pengobatan yang dilakukan kepada si pasien tersebut atau klien tersebut itu artinya bermanfaat ya, bermanfaat, ada manfaatnya. Itu direction of cure itu bukan negatif tapi positif gitu loh. Jadi memang ada tahapan-tahapan seperti itu, healing krisis lah istilahnya seperti itu. Jadi tahap menuju kesembuhan itu ada Ada DOC-nya seperti ini. Nah, seperti itu. Ini misalnya macam-macam contoh DOC-nya ya, agak pusing, ya, sakit kepala pasca diterapi. Memang seperti itu. Tapi insya Allah ya, sakit-sakit yang direction of cure ini insya Allah dia tidak lama. Ya, mungkin sehari ini saja atau mungkin 2-3 jam bahkan lebih cepat gitu kan. Nanti setelahnya insya Allah hilang sama sekali. Tubuhnya lebih sehat lagi ya. Jadi ini bukan sesuatu yang negatif, tapi ini adalah proses menuju kesembuhan, healing crisis ya, seperti itu. Yang pertama sakit kepala.
kedua ya, keluar di case ya, cair lendir ya, cairan lendir yang keluar dari hidung maupun mulut kita. Nah, kalau biasanya untuk gurah ya, habis pasca gurah hidung misalnya itu di chestnya dari hidung. Nah, tapi kalau muntah, nah nanti DOC-nya ya, kalau muntah nanti insya Allah akan kita jelaskan juga. Kalau muntah biasanya eh, dia mohon maaf ya mencret nantinya ya, keluar pupnya agak lebih lembek karena ya cahar kan seperti itu. Itu bagian daripada direction of cure-nya. Yang pertama sakit kepala, kedua keluar cairan ya, agak batuk-batuk ya wajar seperti itu, tapi insya Allah tidak akan berlangsung dengan lama karena direction of cure ini sebentar saja. Agak demam, tapi ini sangat jarang sekali ya, tapi terkadang bisa demam gitu loh. Misal kayak orang habis dipijat gitu kan, apalagi pijatnya yang apa? Bukan apa? Bukan yang tujuannya untuk menguatkan, tapi tujuannya untuk melemahkan. Biasanya biasanya ada demam-demam sedikit seperti itu. Kemudian sakit kulit. Nah, ini biasanya habis pasca bekam, sama juga pijat juga ada kulit sedikit ya, agak rusak sedikit pembuluh jaringan jaringan kulitnya. Dan lain-lain ya. Ya, jadi pasca terapi pasti ada efek-efek tertentu. Itu bukan efek negatif sebenarnya, tetapi itu yang kita sebut dengan direction of cure atau healing crisis ya. Proses menuju kesembuhan. Nah, seperti itu. Jadi kita harus disclaimer dulu kepada pasien-pasien kita agar mereka apa? Agar mereka tidak terkejut ya. Kok seperti ini? Nah, kita jelaskan di awal dulu. Tapi insya Allah itu sebentar saja. Seperti itu cara memberikan pemahaman kepada pasien-pasien kita. Ya, 4 langkah ya untuk mengurangi daripada direction of cure ini. Yang pertama itu minum air ya. Diperbanyak saja, disesuaikan saja dengan berat badannya. Kurangin dosis ya, maksudnya kurangin dosis di sini kalau yang berkenaan dengan obat ya, obat herbal misalnya seperti itu. Kalau terapi tentu kita tidak boleh lagi ya, hari ini terapi, kemudian besok terapi, nanti dulu diberi jarak. Biasanya 1 hari jaraknya. Kalau untuk terapi yang lebih cepat misal seperti akupuntur. Nah, sama di akupuntur juga ada namanya DOC juga, direction of cure ya. Biasanya setelah saya misalnya keluhannya nyeri, biasanya saya terapi akupuntur. Nah, itu kadang-kadang nggak langsung sembuh sakit nyerinya. Kadang-kadang dia perlu 1 kali 24 jam ya. Kadang-kadang ada yang berasa seperti ini, Mas, kenapa ya habis di akupuntur kok tambah sakit gitu loh, tambah nggak enak. Nanti dulu itu yang disebut dengan apa? Direction of cure, Bu. Kita jelaskan seperti itu kan. Perlu 1 kali 24 jam dulu baru dia bisa kembali normal lagi. Kenapa? Ya, antum bayangkan saja ya kan, misalnya kaki atau pinggang atau paha kita ya, keluhan nyeri seperti itu, kemudian kita tusuk-tusuk jarum ya. Apalagi saya kan biasanya menggunakan beberapa buah jarum gitu kan, agak banyak biasanya jarumnya. Nah, itu yang tadinya otot kita bagus ya, jaringan kulit kita bagus ya, ditusuk-tusuk dengan jarum ya. Akhirnya apa? Otot-otot itu terjadi mengalami kerusakan. Nah, seperti itu. Iya kan? Coba antum bayangkan seperti itu. Bayangkan ketika otot yang bagus, yang awalnya tidak bermasalah apa-apa, ya karena memang ada nyeri gitu kan, masalahnya memang seperti itu aja. Cuman kan secara umum, ya di area yang lainnya itu tidak mengalami kerusakan. Nah, kita tusuk, itu kan kita goyang-goyang, kemudian kita stimulasi dengan alat misalnya seperti elektromagnetik, setrum. Nah, yang tadinya bagus jaringan ototnya, otomatis kan agak sedikit lemas ya, agak hancur gitu kan. Sama lah misal seperti kita nge-gym misalnya, ototnya yang tadi bagus saja kemudian kita hancurkan sel-sel ototnya ya dengan gym itu. Nah, makanya setelah di nge-gym ya, setelah terapi seperti akupuntur itu perlu istirahat dulu. Nah, memang terasa ketika pasca di terapi itu terasa nggak enak, tapi nanti setelah 1 kali 24 jam itu akan mulai pulih lagi, dia memperbaiki jaringan-jaringan otot yang rusak tadi. Ya sama ya, peribahasanya seperti nge-gym tadi ya, ketika kita nge-gym itu otot kita hancur gitu loh. Makanya setelah orang nge-gym itu capeknya minta ampun ya. Biasa saya nge-gym nge-gym di rumah aja gitu loh. Jadi otot kita itu berasa hancur, badan kita tuh berasa hancur ya.
Jadi kita perlu 1 bahkan 2 hari bahkan 3 hari untuk mengembalikan supaya pegel-pegelnya hilang. Nah, itu sebenarnya otot kita hancur. Nah, kemudian ketika otot hancur itulah kita konsumsi nutrisi, bisa berupa protein seperti itu. Nah, baru nanti tubuh kita kembali pulih lagi. Otot itu terbentuk dengan otot yang lebih besar. Nah, seperti itulah gambarannya. Sama dengan direction of cure ini. Nah, ini konsumsi setelah makan dan teruskan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini kita masuk kepada materinya. Ya. Gurah tenggorokan atau muntah. Dibacakan. Bismillah. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ya dari Ma'dan bin Abi Thalhah dari Abu Darda bahwa ia menceritakan suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muntah lalu beliau berwudu. Lalu aku berjumpa dengan Thuban di Masjid Damaskus di Suriah dan kuceritakan perbuatan Rasulullah SAW itu kepadanya. Ia berkata, memang benar demikian, aku sendiri yang menuangkan air wudu untuk beliau. Nah, hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, Ibnul Jarud, Ad-Darqutni dan Al-Bahaqi dan At-Tahawi ya. Nah, kemudian At-Tirmidzi berkomentar, ini adalah riwayat yang paling sahih dalam permasalahan ini. Nah, jadi ini asas ya, asas daripada pengobatan yang insya Allah kita pelajari ini, yaitu gurah tenggorokan atau terapi muntah atau cahar ini ya, berasal daripada perlakuan Rasulullah sendiri ya, yang beliau muntah. Setelah beliau muntah, beliau kemudian mengambil wudhu. Nah, ini merupakan dalil bahwasanya ya gurah tenggorokan itu ya atau muntah itu diamalkan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ya terapi muntah sendiri ada 2 jenis. Nah, yang pertama yang dikeluarkan lewat BAB dan BAK ya, buang air kecil dan buang air besar. Cara ini berfungsi untuk membersihkan bagian bawah lambung atau menarik makanan dari atas lambung ya, dengan cara BAB tadi ya. Yang kedua, yang dikeluarkan lewat muntah, cara ini berfungsi untuk membersihkan bagian atas lambung ya. Ini untuk orang yang asam lambung insya Allah sangat berkhasiat dan bermanfaat sekali ya. Karena saya sendiri memiliki asam lambung, maka alhamdulillah saya rutin ya melakukan muntah sebulan kadang-kadang 2 kali ya, karena saya hobi ngopi sekarang ini, juga makan malam. Nah, atau menarik makanan dari bawah lambung. Ya, jadi ada 2 ya. Nah, kemudian ya Hippocrates menandaskan pada musim panas hendaknya proses cuci perut dilakukan dari bagian atas, yakni muntah ya, di atas lambung maksudnya Hippocrates. Nah, kemudian pada musim dingin ini, kalau di Kalimantan saat ini kondisinya lagi musim dingin ya, beberapa hari hujan terus. Nah, ini artinya apa? Musim dingin. Nah, hendaknya proses cuci perut dilakukan dari bagian bawah melalui ramuan pencahar atau mengeluarkan racunnya ya, toksinnya dari BAB. Nah, seperti itu. Makanya kadang-kadang ya, mohon maaf ya, ketika musim dingin seperti ini BAB kita agak mengeras biasanya. Seperti itu. Makanya perlu untuk proses cuci perutnya atau istilahnya itu colon cleansing lah, pembersihan usus, itu menggunakan ramuan-ramuan tertentu dengan tujuan apa? Supaya mohon maaf BAB-nya keluar yang tadinya keras keluar dengan cara yang lunak seperti itu. Selanjutnya detox 3M ya. Mengeluarkan, membersihkan dan membuang. Nah, apa manfaat daripada ini? Merupakan manfaat daripada terapi muntah ya. Salah satunya 3M ini ya, mengeluarkan, membersihkan dan membuang. Apa saja yang dikeluarkan dan dibuang? Yang pertama ialah zat adiktif, yaitu makanan dan minuman yang mengandung ya pemanis buatan ya, seperti aspartam, sakarin, kalsium siklamat dan natrium siklamat. Kemudian pewarna buatan ya. Ya macam-macam ya pewarna buatan itu ya, dari kue ya, banyak juga
dari minuman-minuman. Nah, itu Masya Allah, itu yang tiap hari kita konsumsi ya. Kemudian pengawet ya, seperti asam cuka dalam acar. Nah, itu ada pengawetnya, natrium, benzoat, dan asam sitrat. Nah, itu berbagai macam jenis pengawet. Penyedap ya, makan bikin apa? Bikin sup ya, kalau nggak pakai kaldu ya kurang enak. Makanya kita biasanya pakai kaldu yang sasetan seperti itu ya. Apa Royco, nah seperti itu Masako ya. Itu MSG-nya tinggi sekali ya. Atau micin ya. Amil asetat dan etil butirat ya, macam-macam ya. Ini zat-zat yang tanpa kita sadar hari-hari kita mengkonsumsi dan memasukkan ke tubuh kita. Naudzubillahi min dzalik ya, ternyata itu apa? Itu toksin semuanya, racun semuanya yang perlu dikeluarkan dari tubuh kita. 2, zat adiktif yaitu narkotika, asap rokok atau nikotin ya, termasuk juga ya asap-asap yang ada di jalanan. Misal kita berkendaraan ya, sepeda motor misalnya, kita di jalan seperti itu, apalagi tidak pakai masker, maka langsung saja tuh asap-asap itu, asap knalpot itu masuk ke hidung kita. Makanya penting ya ketika kita keluar dari rumah itu kita menggunakan masker walaupun sudah nggak ada COVID lagi. Yang ketiga, residu ya, yaitu dari buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandung pestisida, fungisida ya, insektisida, dan toksin yang telah lama mengendap di dalam tubuh, dikeluarkan melalui muntah dengan reaksi spontan, menembak, tidak sakit insya Allah, dan tidak ada efek samping ya. Seperti itu. Maksudnya tidak ada efek samping yang lumayan parah lah, seperti itu. Nah jadi ya, semua zat-zat ya adiktif ini ya ada semua ya, tiap hari kita konsumsi ya. Makan sayur pun sekarang ada juga ya, ada pestisida disemprot. Kalau nggak disemprot mana bisa tumbuh gitu kan. Termasuk beras juga, beras yang kita konsumsi. Belum lagi seandainya berasnya, naudzubillah ya, kalau ada supplier jahat yang bermain dengan jualan beras itu biasanya dengan menggunakan pemutih, pewarna buatan pemutih itu, naudzubillah ya, racun semua yang kita masuk ke tubuh kita ini ya, kebanyakan zat-zat seperti ini. Nah, kemudian perbedaan gurah hidung dan terapi muntah ya. Yang pertama, terapi muntah atau gurah tenggorokan, metode terapi dengan cara meminum ramuan kemudian secara otomatis akan muntah. Ya, reaksinya spontan, bahkan keluarnya nembak, khusus bagi orang yang keracunan. Yang nggak keracunan pun sebenarnya nembak juga. Kayak gitu, keluar dia ya, seperti itu, nembak. Ya, rasanya insya Allah tidak sakit ya. Waktunya akan selesai dalam tempo yang singkat, 15 sampai 30 menit. Nah, seperti itu. Kemudian keenam, kotoran dan lendir yang keluar bisa 5 kali lipat daripada gurah. Ya memang banyak ya. Nah, jadi muntah itu sebenarnya dia ketika kita mengkonsumsi ramuan herba yang kita racik itu, ya tujuannya untuk memang dikeluarkan lagi. Ya, jadi ramuan itu tujuannya untuk merangsang ya yang ada di area lambung kita itu, untuk mengembalikannya lagi ya, untuk memuntahkannya lagi. Jadi itu makanya ketika kita minumnya nanti agak mual, kita kemudian muntah. Ya tujuannya kita memang untuk mengeluarkan racun-racun yang kita jelaskan sebelumnya itu. Nah, jadi muntah nanti insya Allah ya dengan meminum ramuan tersebut. Dan ajibnya lagi ya, Masya Allah ya, ramuan ini ketika kita minum dan terapi muntah ini tidak lama seperti gurah ya. Dia paling ya setelah minum, misalnya setelah minum gitu kan. Nah, ada teknik-teknik tertentu juga ya, misal ya ditundukkan kepalanya kemudian sambil dibantu dengan nah didorong seperti itu ya, dibatukan seperti itu. Nanti insya Allah ya, misal setelah dia minum ya mungkin sekitar 1 hingga 3 menit tuh muntah tuh. Gitu banyak dia muntahnya. Ya kurang lebih totalnya ya mungkin 15 sampai 30 menit lah kurang lebih. Itu selesai, insya Allah selesai. Kemudian keenam ya, kotoran dan lendir yang keluar bisa 5 kali lipatnya gurah ya, gurah hidung maksudnya. Benar juga ya, lebih banyak dia mengeluarkan dahak dan lendirnya ya melalui muntahan tersebut. Dan juga dibarengi dengan ramuan yang kita minum nanti keluar lagi dia membawa
membawa apa dahaknya dan dahak dan lendirnya. 7, tidak berisiko selama memperhatikan waktu dan beberapa syarat lainnya. Nah, jadi insya Allah ya selama kita menerapkan SOP, ya selama kita mengamati benar-benar si pasien ini, maka insya Allah itu akan mengurangi resiko yang berbahaya daripada pasien-pasien kita. Nah, makanya kalau kita katakan tidak ada efek samping ya kita berbohong, artinya kan seperti itu. Efek samping itu ada, tetapi efek samping tersebut kita minimalisirkan ya, tentunya dengan ilmu ya. Dengan ilmu dan tentunya kita harus memperhatikan SOP dan syarat-syarat bahwasanya si pasien ini layak diterapi atau tidak. Lanjut. Ya, terapi gurah ya, metode terapi dengan cara memasukkan ramuan ke dalam hidung kemudian secara otomatis akan keluar ya. Nah, bagi yang teman-teman sudah mempraktekkan gurah ya memang gurah ini Masya Allah luar biasa juga ya, bermanfaat juga. Nah, tetapi kalau dibandingkan dengan terapi muntah, nah tentu ya berbeda seperti itu. Terapi gurah ini sakit biasanya ya karena kita memasukkan cairan herbanya itu ke rongga hidung kita secara langsung. Ya, reaksinya pun berlahan-lahan ya, tidak langsung gitu kan, sedikit-sedikit. Bahkan kalau SOP kita gurah itu cukup 60 menit saja. Nah, bahkan kalau ya bagi pengajar-pengajar yang lainnya mengajarkan ada yang sampai 2 sampai 3 jam. Nah, itu kasihan lagi pasiennya gitu kan karena memang gurah itu bertahap dan perlahan. Kemudian rasanya sangat ya memang sakit, ya gurah itu sakit. Makanya kita lagi-lagi ya kita disclaimer kepada calon pasien kita, berani tidak kalau dia siap secara mental, insya Allah mental bukan hanya mental ya, tentu fisik juga di sini kita perhatikan. Nah, kalau seandainya 2 itu terpenuhi ya, fisiknya bagus, mentalnya yakin, kuat, insya Allah kita lakukan gurah ya. Karena memang rasanya lumayan sakit. Selanjutnya waktunya akan selesai dalam tempo 1 jam lebih ya, karena SOP kita 1 jam ya. Nah, terkadang ada beberapa teman itu ya yang melakukan 1 jam lebih selama pasiennya tidak mengapa, insya Allah aman saja. Risikonya tinggi apabila tidak mengikuti SOP. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya manfaat terapi muntah secara empiris ya, mengobati ya tentunya terapi muntah, terapi gurah ini ya. Tentunya tujuan yang paling utama ialah detoksifikasi ya, membersihkan racun dalam tubuh. Apa racunnya ya? Seperti yang kita sebutkan sebelumnya tadi ya, bahwa banyak sekali racun yang bersarang di tubuh kita ini tanpa kita sadari ya, dari makanan dan minuman yang kita konsumsi tiap hari, dari paparan-paparan zat-zat yang tanpa kita sadari itu terpapar ke ya, terhirup kita sehingga bersarang di tubuh kita. Naudzubillahi min dzalik, itu banyak sekali racunnya, naudzubillah. Kemudian selanjutnya mengeluarkan lendir dan dahak berlebih ya. Selanjutnya mengatasi gangguan pencernaan ya, terutama untuk orang-orang yang konstipasi, susah berak atau mohon maaf beraknya keras. Nah, insya Allah nanti ketika dia meminum ramuannya ya, selain daripada dia muntah di awal, nanti kemungkinan ada healing krisisnya tadi, ada DOC-nya tadi, dia akan ya mencret gitu, tapi mencretnya nggak terlalu ekstrim, biasa aja, normal. Namanya cahar kan memang tujuan kita untuk membersihkan yang di atas maupun yang di bawah juga. Ya, mengatasi gangguan pencernaan. Selanjutnya mengurangi ketergantungan obat dan zat kimia, insya Allah. Mengobati penyakit yang disebabkan oleh mizaz atau ketidakseimbangan sifat tubuh, kelebihan dahak terutama ya, kelebihan dahak ya. Gangguan sistem impedu ya, cairan tubuh ya, cairan tubuh, kelebihan cairan tubuh. Kemudian mengatasi gangguan psikologi ya, kecemasan, bahkan depresi ringan yang disebabkan oleh stagnasi energi dalam tubuh, insya Allah ya, dengan terapi muntah ini. Nah, kemudian sangat bagus untuk pengobatan non medis ya, bagi praktisi ruqyah ya, teman-teman yang juga seorang peruqyah. Insya Allah ini sangat bagus sekali untuk ya gangguan non medis seperti gangguan jin, hasad, sihir, bahkan termasuk sihir teman-teman, insya Allah ya. Karena sihir itu ada yang seseorang terkena sihir itu ada yang apa, dikasih makanan atau minuman ya, dikonsumsi itu masuk ke dalam lambungnya ya, masuk ke dalam ususnya, dan itu akan mengeras di area usus tersebut. Makanya kami ketika belajar ruqyah dulu sama guru kami ya, Al-Ustadz Salahuddin Sunan Al-Sasaki itu
hafizullah taala, beliau ya menyarankan untuk orang yang tersihir, terutama tersihirnya dikasih makanan dan minuman ya. Nah, itu melakukan cahar seperti ini. Tetapi resep yang beliau berikan dulu ya, campuran antara susu dan madu. Nah, susu dan madu itu banyak sekali, itu susunya 3 liter, madunya 1 kilo tuh. Nah, ini insya Allah yang ramuan kita ini lebih murah lagi daripada madu dan susu. Dan susunya harus asli. Nah, itu yang resep yang guru kami berikan dulu. Nah, jadi insya Allah terapi muntah ini insya Allah sangat bagus sekali untuk gangguan-gangguan non medis, termasuk ya hasad juga ya, gangguan jin juga bahkan insya Allah. Nah, ini mengapa tubuh kita perlu detox. Ya, mohon maaf, saya minum dulu. Bismillah. Mengapa tubuh kita perlu detox ya? Tubuh semakin kotor ya, kondisi toksin dalam tubuh lebih dominan, maka akan semakin melemahkan, bahkan merusak kerja organ ya. Bahkan organ-organ tubuh kita akan rusak dibuatnya karena toksin tersebut. Naudzubillah. Nah, dari mana saja sih ya toksin itu berasal? Ya sebenarnya ini penjelasan yang di awal tadi juga tentu dari makanan, dari udara maupun bahan kimia. Nah, ini tanda-tanda ya tubuh kita penuh toksin dan racun ya. Mudah jerawatan ya. BB-nya mudah naik tapi susah banget turunnya. Kemudian ingin ngemil terus ya. Sering masuk angin, mual, pegel ya. Alergi sering kambuh, menstruasi tidak teratur dan susah BAB. Nah, itu tanda bahwasanya tubuh kita dipenuhi dengan toksin atau racun. Nah, kemudian muntah sendiri ada 2 jenis ya. Yang pertama adalah muntah yang disebabkan oleh goncangan atau mabuk perjalanan. Nah, muntah jenis ini tidak boleh ditahan ya, kecuali bila terlalu berlebihan dan dikhawatirkan tidak bisa berhenti dari muntah ya. Ada ya orang seperti itu ya, ketika dia mabuk perjalanan muntah-muntah terus. Nah, itu harus mau tak mau harus ditahan ya, karena dia keseringan muntah. Karena kalau muntah secara terus-menerus ya, cairan tubuhnya akan habis nantinya. Nah, seperti itu. Yang kedua, jenis ya kedua adalah yang terjadi karena disengaja dikeluarkan dengan cara tertentu ya, seperti yang insya Allah kita akan pelajari. Adapun jenis kedua ini sangat bermanfaat sekali bila dibutuhkan, tentunya dengan memperhatikan waktu dan beberapa syarat lain yang akan disebutkan nanti. Waktu muntah yang paling utama siang hari dalam keadaan perut kosong ya. Bila terapi pada waktu siang hari maka cukupkan sarapan saja di paginya ya, ketika paginya cukup sarapan saja ya, kemudiannya siangnya baru dilakukan terapi ya, terapi muntah. Hendaknya muntah dilakukan oleh orang yang sehat atau yang memiliki penyakit yang telah disebutkan sebelumnya tadi ya. Nah, sebanyak 2 kali dalam sebulan. Itu cukup ya. Sebulan saja cukup 2 kali. Tidak ekstrim ya. Tidak terlalu berlebihan. Ya, tanpa memperhatikan periode agar muntah yang kedua menyempurnakan kekurangan yang pertama dan membersihkan sisa-sisa yang tertinggal karenanya. Nah, seperti itu. Ya. Itu sebulannya berturut-turut maksudnya. Misal ya, bulan ini ya dia lakukan 2 kali ya terapi muntah, bulan berikutnya juga 2 kali, tanpa memperhatikan tanggalnya segala macam harinya, tanpa ya. Seperti itu. Jadi acak saja, yang pastinya bulan berikutnya dia lakukan terapi juga. Nah, ini kita masuk ke bahan-bahan. Masya Allah ya. Ini sangat mudah sekali ramuan yang kita gunakan ya. Yang pertama itu air kelapa muda ya. Ya hijau tentunya, yang masih muda yang hijau. Jangan yang air kelapa yang sudah ada batoknya itu. Nah, itu yang sudah masak, sudah tua. Jangan ya, itu terlalu manis nantinya. Itu tidak baik ketika kita gunakan untuk ramuan. Yang benar, yang buja benar yang masih muda ya kelapanya. Sebanyak 1 liter. Atau 2 biji, itu biasanya 1 biji itu kurang lebih ya, mungkin tergantung juga sih ya, tergantung besar dan kecilnya. Tapi secara umum ya 1 biji itu kurang lebih 500 mili ya, kali 2 kan artinya 1 liter atau dia 1000. Nah, kemudian ekstrak daun kelor serbuk premium ya, ini teman-teman bisa mencari di Tokopedia atau di Shopee ya.
Yang premium ya nggak apa-apa. Premium itu biasanya 500 gram. Nah, itu bisa untuk beberapa kali ya. Beberapa pasien tuh sudah balik modal jauh sekali nanti antum ya ketika melakukan terapi nanti kepada pasiennya. Insya Allah balik udah modalnya itu. Insya Allah. Ya, ekstrak daun kelor yang serbuk ya. Cari yang serbuknya paling kecil, paling halus. Nah, seperti itu. Dan itu yang cari yang premium juga, jangan yang murahan, jangan yang plastikan itu, kasihan pasien ya. Tentu kita untuk terapi ini ya yang paling utama kita tonjolkan ialah kualitas ya, kualitas daripada terapi kita. Jadi air kelapanya 2 biji atau dengan 1 liter, kemudian ekstrak daun kelornya, serbuk itu yang disediakan. Nah, kemudian bahan yang disiapkan ya setelah kita menyiapkan 2 buah kelapa muda hijau tadi, kemudian 6 sendok makan daun kelor. Ingat ya, 6 sendok makan. Ya, ketika misal ya di beberapa kasus ya pasiennya itu cepat muntah. Nah, itu nggak perlu juga kita 1 liter. Cukup 500 mili saja ya. Artinya apa? Kita cukup 1 buah kelapa saja ditambah dengan 3 sendok. Nah, seperti itu aja ya logikanya. Nah, kalau 2 buah kelapanya 6 sendok. Nah, tetapi secara umum ya kita untuk jaga-jaga kita sediakan saja 2 buah kelapa langsung. Ya, kemudian kita masukkan ya. Sediakan juga ya panci ya, jangan lupa. Nah, ini kemudian masukkan air kelapa dan 6 sendok serbuk kelornya ke dalam panci, lalu masak dengan api kompor. Ya, sedang saja apinya, jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Pokoknya sedang saja. Kurang lebih 8 menit sambil diaduk-aduk ya. 8 menit ya. Biasanya dia ada gemericik ngemercik-mercik panasnya itu, kayak bukan mendidih dia, jangan sampai mendidih. Pokoknya gemercik-gemerciknya seperti itu. Nah, tandanya itu sambil diaduk ya, sambil diaduk. Nah, biasanya tandanya itu sudah mulai panas ramuannya. Jadi kita harus panaskan dulu. Ya, kurang lebih 8 menit lah dengan ukuran sedang tadi. Kemudian ya setelah diaduk, selesai dimatikan kompornya. Kemudian didinginkan ya, didinginkan sambil dibacakan doa ruqyah syariah. Nah, seperti itu. Jadi jangan langsung panas diminumkan ke pasien. Oh, kasihan pasiennya gitu kan melepuh. Nah, paling enggak nanti didinginkan kurang lebih 40 menit bahkan sampai dengan 1 jam tuh. Atau yang paling pengen cepat lagi di kipas angin nih, ya didinginkan dengan cara di kipas angin nih. Nah, itu cepat tuh. Paling enggak 15 menit atau 30 menit tuh biasanya langsung dingin atau hangat dia. Nah, kemudian dibacakan doa ruqyah syariah. Nah, ini doanya ya. Nah, bisa diperhatikan teman-teman ya. Bacaan daripada ruqyah syariahnya dulu. Ini seperti ini. Ini standar ya, standar ruqyah syariah seperti ini. Tapi biasanya saya bacakan ini aja sih. Insyaallah cukup. Sangat penting sekali ya. Karena sinergi dengan pengobatan non medis. Ya, nah seperti ini tahapan-tahapannya, kemudian membaca ini ya. Nah, bisa nanti disimak lagi ya. Nah, SOP dan kode etik melakukan terapi muntah. 1, persiapan terapis ya. Terapis harus menggunakan masker. Ya, kedua menggunakan sarung tangan. Sarung tangannya terserah saja ya, karena gurah ini tidak seperti bekam. Bisa menggunakan sarung tangan plastik pun insya Allah cukup. Kedua, persiapan alat dan tempat. Tempat harus bersih, nyaman, dan jauh dari rumah makan. Ya, jangan nanti antum ya nerapi orang pas lagi lagi makan. Itu kasihan ya, orang makan yang di sebelahnya muntah-muntah. Ya, orang nanti hilang selera makan. Ya, jarak antara pasien dengan pasien lainnya sekitar 2-3 meter. Jangan berdekatan ya, agak dikasih space jarak. Siapkan bak mandi yang diisi air ya, 1 gayung. Ya, jadi disiapkan bak atau ember nanti untuk menampung muntahannya. Nah, diisi air dulu ya, biar apa? Biar muntahannya nanti keluar ya langsung ke air tersebut. Kalau nggak diisi air nanti muntahannya mercik ke wajah si pasien, kasihan nanti pasiennya. Siapkan air keran dan sabun pembersih, itu untuk tujuannya untuk pasien nanti setelah diterapi muntah. Siapkan tempat pembuangan kotoran atau toilet ya, mungkin bisa dipahami saja. Nah, pasien yang tidak boleh dicahar ya. Pasien radang lambung itu nggak boleh ya. Kemudian pasien yang radang tenggorokan. Nah, karena orang yang
di terapi ini nanti ya kita setelah minum ramuannya ya, setelah minum ramuannya itu harus dibatukkan dulu seperti ini. Untuk apa? Untuk memancing muntahannya. Nah, seperti itu. Kalau orang yang dalam kondisi radang tenggorokan, ya kasihan nanti pasiennya. Seperti itu, kasihan pasiennya ditambah radang lagi setelah lakukan terapi. Nah, jadi harus benar-benar ya diperhatikan pasien ini, bahwa pasien-pasien yang seperti ini bahwasanya tidak boleh dilakukan terapi cahar. Pasien dalam kondisi sangat lemah, tak bertenaga, itu nggak boleh dicahar karena kaidahnya setiap kita terapi itu energi juga keluar ya, energi pasiennya juga keluar. Pasien dalam kondisi hamil, pasien pasca operasi, pasien yang memasang ring di jantung, pasien dalam kondisi demam dan panas, pasien penyakit jantung, pasien gagal ginjal, dan pasien darah rendah ya. Itu tidak boleh. Saya kan juga punya hipotensi gitu kan, darah rendah, tetapi saya bisa lakukan itu ketika kondisi darah saya stabil, misal 110, 114 itu bisa. Nah, kalau lagi ngedrop di bawah 90 itu jangan sekali-kali kita coba lakukan terapi muntah, itu tambah turun, nanti bahaya sekali. Itu yang harus diperhatikan. Waktu yang tidak boleh melakukan terapi muntah adalah pada waktu musim dingin atau musim gugur ya. Karena pada saat itu makanan lebih bersifat mengeras dan menggumpal. Nah, cocok untuk dicahar BAB saja. Tapi insya Allah tetap bermanfaat ketika kita minum ramuan tadi juga. Nah, ajibnya ramuan tersebut, dia bukan hanya merangsang muntah, ya, tetapi juga sebagai untuk apa? Efek cahar yang di bawah. Makanya luar biasa sekali, Masya Allah. Kalau untuk ramuan untuk supaya, mohon maaf, supaya BAB, itu cukup 1 gelas saja. Satu gelas yang besar, kasih 1 sendok atau 2 sendok kelornya. Itu dimasak, diminum ya, itu nanti dia nggak muntah tapi berak dia nanti, insya Allah lebih mudah. Nah, itu digunakan ya. Kemudian pada saat perut kekenyangan, pada saat ingin BAB atau buang air kecil, nah kemudian setelah minum obat, nah seperti itu harus diperhatikan ya. Kalau setelah minum obat, biasanya pasca minum obat itu kasih jarak lah paling nggak ya sekitar 2-4 jam. Pantangan setelah terapi muntah. Pantangan ini sebenarnya dilakukan tidak hanya selepas gurah tenggorokan saja, agar senantiasa hidup sehat dan merasakan napas yang lega. Pantangan yang harus dihindari setelah terapi muntah: tidak bergadang, hindari stres dan kontrol emosi, kemudian menjaga makanan dan minuman, tidak makan terlalu panas, tidak minum es, tidak makan makanan yang terpotong ya, tidak makan makanan yang mengandung minyak berlebih ya, tepung ya, karena tepung bertemu minyak itu akan menambah asam di lambung dan lendir pun juga akan bertambah. Dan kemudian menghindari makan makanan ya yang lainnya ya, yang bersifat kayak junk food seperti itu, mie instan dan lain-lainnya. Nah, sel-sel dalam tubuh akan mudah melakukan detoksifikasi dan healing krisisnya akan lebih mudah juga pasca diterapi setelah melakukan terapi muntah itu ya, dengan makanan-makanan yang dengan kita mengurangi mengkonsumsi makanan-makanan mati tadi. Nah, selain itu ya, kerja organ tubuh kita menjadi lebih ringan sehingga badan lebih sehat dan stamina pun terjaga. Nah, mungkin itu saja ya. Sekian dan terima kasih ya. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Insyaallah tinggal dipraktekkan saja ilmunya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pelatihan ini, insyaallah bisa lakukan japri atau berkomentar di grup WhatsApp ya. Nah, barakallahu fikum, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.